Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya bersama aku Latifah. Di video kali ini aku mau ngasih beberapa faktor-faktor penyebab TKI Malaysia di sektor kilang tidak betah di perantauan atau di kilangnya atau di pabriknya ya. Karena setiap orang itu pasti memiliki alasan tersendiri ya, tidak betah kerja di sana di sini, itu pasti ada penyebabnya. Nah, aku mau ngasih tahu nih penyebabnya itu kira-kira apa aja sih, karena orang itu resign atau pulang atau berhenti kerja itu pasti ada alasannya, kan, nggak mungkin dia kayak iseng-iseng aja resign kayak gitu, itu nggak mungkin, pasti memiliki alasan tersendiri. Nah, buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, bisa subscribe, jangan lupa juga tekan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan di video aku berikutnya nanti. Jangan lupa juga like, komen, dan share video ini di seluruh media sosial yang teman-teman punya. Terima kasih. Oke, lanjut aja. Faktor yang pertama adalah gaji yang rendah. Nah, buat teman-teman yang mungkin ya kerja di sektor kilang di Malaysia, saran aku ya, sebelum kalian memutuskan untuk menjadi TKI Malaysia di sektor kilang, aku saranin sekali sebelum memilih kilang, alangkah baiknya kalian cari dulu nih deskripsi kilangnya tuh seperti apa. Kalian bisa cari di sosial media seperti Facebook contohnya ya. Di situ kamu bisa cari aja, karena banyak sekali yang nimbrung nih ex Malaysia di kilang situ, pasti banyak banget. Jadi kamu bisa cari tahu kilang itu gajinya oke nggak. Kamu tanya ex-nya, lemburannya ada nggak, gajinya oke nggak, tunjangannya ada nggak, kayak gitu. Karena itu penting, karena sebagian besar TKI Malaysia di sektor kilang itu pulang atau berhenti kerja atau resign itu kebanyakan faktor gaji yang rendah. Karena kejadian seperti ini kebanyakan mereka saat mendaftar kilang yang mereka tuju itu belum tahu deskripsi kilangnya itu seperti apa, gajinya seperti apa, kayak gitu. Padahal kalau mendaftar di sektor kilang itu kan yang memilih tempat kerja kan kita ya. Kita kan bebas memilih kilang A, kilang B, kilang C. Kita bebas memilih. Jadi jangan asal-asal milih. Jadi alangkah baiknya kita cari dulu, tahu dulu kilang ini oke nggak, gajinya oke nggak, tunjangannya gimana, ada nggak, bonusnya ada nggak. Nah, sebelum daftar dicari dulu, jangan asal-asalan, nanti takutnya sampai sana nyesel gara-gara gajinya rendah, overtime atau lemburnya nggak ada, tunjangannya nggak ada. Padahal faktor gaji tinggi di Malaysia itu 50% itu dari overtime atau lembur dan tunjangan-tunjangan yang diberikan serta bonusnya ya. Padahal ada banyak nih kilang bagus-bagus di Malaysia, tapi banyak juga kilang yang gajinya standar dan juga rendah. Jadi jangan asal-asalan milih gitu, daripada sampai sana nyesel 2 tahun pulang kayak gitu. Jangan sampai seperti itu. Mulai dari sekarang buat calon TKI Malaysia yang di sektor kilang, cari tahu dulu kilang yang mau kamu tuju. Review di YouTube juga banyak, kalian tanya-tanya di Facebook juga, grupnya banyak banget, banyak orang nimbrung di situ, kalian bisa tanya ya. Jangan asal-asalan milih, karena gaji rendah itu kilang kecil-kecil banyak di Malaysia, gajinya rendah, overtime-nya nggak ada kayak gitu, tunjangannya nggak ada, itu banyak sekali. Jadi hati-hati ya. Oke, faktor yang kedua adalah faktor teman kerja. Nah, banyak banget ya teman-teman mungkin di tempat di kerja kilang itu kan pastinya teman-temannya banyak ya, dari luar kota, luar daerah, bahkan Jawa, Medan, terus
luar negara seperti Vietnam, Myanmar, dan lain-lain itu pasti banyak. Nah, tidak sedikit juga di antara mereka itu suka ngebully, suka nyinyir, suka ngerumpis, suka ngejelek-jelekin, suka mojokin. Nah, biasanya anak-anak yang introvert atau anak-anak yang pendiam, terus anak yang kalem, lemah, lembut itu biasanya kalau kenal orang-orang yang mulutnya jahat atau mulutnya suka ngebully itu biasanya mereka nggak betah gitu, nggak betah di lingkungan-lingkungan yang seperti itu. Nah, itu biasanya jadi faktor mereka itu pengen cepet-cepet pulang, nggak mau sambung kayak gitu. Jadi teman kerja itu bisa mempengaruhi betah tidaknya kerja di perantauan ya. Faktor yang ketiga adalah faktor sistem pekerjaan. Biasanya kalau kerja di kilang itu kan sudah pasti kerjanya gila-gilaan, terus kerjanya berdiri, banyak berdiri, terus ada juga yang duduk, terus ada juga udah biasa dengan kejar-kejaran sama output ya teman-teman setiap harinya. Nah, biasanya ada beberapa anak yang kerjanya itu nggak bisa dipaksa cepet-cepet, terus nggak susah untuk belajar kerja cepet. Nah, biasanya anak-anak seperti itu yang belum terbiasa dengan kerja keras itu biasanya mereka nggak akan betah teman-teman. Mereka pasti kayak merasa tertekan, terus kayak belum terbiasa yang namanya kerja keras, terus apalagi kejar output yang gila-gilaan kan itu udah biasa ya di dunia perkilangan atau perpabrikan. Nah, biasanya ada anak 1-2 anak itu yang nggak terbiasa dengan kerja keras. Biasanya mereka nggak akan betah kerja seperti itu. Terus kebanyakan orang introvert atau pendiam kayak gitu biasanya mereka memilih nggak sambung kontrak seperti itu. Jadi tidak terbiasa dengan sistem kerja keras di perkilangan atau pabrik. Faktor yang keempat adalah sistem kilang yang kerjanya itu super duper ketat. Biasanya ada kilang yang aturannya itu ketat sekali, yang nggak boleh pakai make up, terus nggak boleh banyak ngomong, nggak boleh tolah-toleh, pokoknya nggak boleh ada reject masuk, nggak boleh, pokoknya super duper ketat. Nah, ada beberapa kilang yang seperti itu. Nah, ada juga biasanya yang kilang seperti itu untuk anak-anak yang terbiasa bebas kerjanya, itu nggak nyaman dengan sistem kilang yang super ketat seperti itu. Biasanya mereka tidak akan nyaman, nggak merasa bebas, segala macem, terus kayak merasa tertekan, biasanya seperti itu. Biasanya anak-anak yang seperti itu hanya tahan 2 tahun guys. Jadi kilang yang aturannya super ketat itu bisa memicu tidak betahnya para calon TKI. Nah, faktor yang kelima atau yang terakhir adalah faktor tempat kerja. Biasanya kilang itu kan ada yang departemennya ber-AC, ada yang tidak AC, kayak gitu kan. Nah, biasanya anak yang dapat kilang tidak ber-AC itu kan panas ya, jadi ada anak yang tidak betah panas kayak gitu. Biasanya anak yang tidak betah panas itu mereka akan cenderung badannya itu herpes, gatel-gatel kayak gitu. Terus panas, jadi badannya itu cenderung kulitnya itu kayak alergi teman-teman. Ada seperti itu. Ada karena kebanyakan orang kan tidak betah panas ya. Kalau mesin jalan itu biasanya panasnya minta ampun. Dulu aku juga ditempatkan di departemen yang nggak ada AC-nya. Jadi super duper panas sekali. Walaupun setiap mesin itu dikasih kipas, tapi panasnya tetap nyorot. Jadi biasanya ada anak yang tidak betah di departemen yang tidak ada AC-nya. Nah, ada juga tipe anak atau tipe orang yang kerja di berhawa dingin atau AC itu tidak betah karena AC itu kan dingin ya teman-teman, sedangkan harus 24 jam nyala AC-nya setiap ada kerja kayak gitu.
ada sebagian anak yang tidak tahan AC, bisa alergi, terus kayak alergi dingin, terus biduran segala macam. Pokoknya ada yang seperti itu. Nah, biasanya yang tidak betah dingin ini mereka nggak tahan nih kerja yang departemennya seperti itu. Sedangkan departemen itu tidak bisa memilih ya teman-teman. Karena itu yang milih itu pihak kilangnya, jadi kita ngikut aja, mau ditaruh yang nggak AC, yang ber-AC itu kita ngikut, kita nggak bisa milih kayak gitu. Sedangkan departemen itu biasanya kebanyakan itu permanen, kita masuk sana ya sana terus sampai nanti pulang. Tapi kalau udah lama ya mungkin di rolling, tapi nggak tahu juga karena setiap kilang kan berbeda-beda. Jadi faktor tempat kerja berhawa dingin atau tidak berhawa dingin ini bisa mempengaruhi. Oke, kayaknya itu ya beberapa faktor penyebab TKI Malaysia sektor kilang tidak betah di perantauan. Nah, aku punya pesan ya buat teman-teman yang mungkin sekarang lagi kerja di sana yang mungkin tidak betah kayak gitu tapi masih terikat kontrak. Saranku jangan pernah coba-coba berpikir untuk lari atau kabur. Kita kerja datang baik-baik, pulanglah dengan baik-baik. Apa yang kita lakukan dengan baik, insya Allah kita akan diberkahi setiap jalan kita ya teman-teman. Jangan pernah berpikiran kabur atau lari, jangan pernah ya. Udah lari itu kan ya paspor ditahan, paspornya nanti kan jadi blacklist, terus pulang lewat jalur belakang lah, lewat jalur dalam lah kayak gitu. Pokoknya nanti bakal jadi buronan kayak gitu, nanti ditangkap polis gimana. Jadi jangan pernah berpikir untuk lari. Terus juga saranku jangan pernah untuk memutus kontrak. Misalnya kurang 2 bulan lagi kamu habis kontrak, coba ditahan dulu ya, ditahan, dibetah-betahin sampai nanti habis kontrak terus pulang. Daripada nanti kamu memutus kontrak terus kamu kena denda, semua biaya pesawat dan lain-lain itu kamu bayar sendiri. Kilang tidak mau membiayai. Jadi yang tidak betah ya, mohon jangan lari, jangan memutus kontrak. Ya kan, kita kerja jauh, mau cari uang, jadi ya dibetahin dulu sampai nanti kontraknya habis. Ditahan-tahan dulu lah kalau nggak betah ya pokoknya. Kalau nggak mau OT bilang aja nggak mau OT, nggak mau lembur. Kalau memang sudah capek, udah mungkin mentalnya udah nggak kuat gitu buat kerja ya. Ya ditahan, ditunggu sampai kontraknya habis, sabar aja, temennya banyak. Kalau yang lain bisa, kenapa aku nggak bisa? Jadi berpikir positif. Oke, segitu aja video dari aku ya. Mungkin teman-teman bisa nambahin faktor apa lagi nih penyebab TKI tidak betah di perantauan. Bisa komen di bawah ya. Oke, sekian video dari aku. Semoga aja bermanfaat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.